Terkait kelanjutannya mungkin kabarnya nanti akan diadakan gelar perkara dok. Betul, betul. Insya Allah nanti akan ada gelar perkara khusus yang memang sudah dijelaskan oleh Bang Hotman ya, sebagai lawyer bahwa itu adalah legal, itu sah, ya itu adalah suatu prosedur yang memang sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Jadi buat lawyernya yang kemarin ngomong aneh-aneh, bilang aneh lah inilah, mungkin belajar lagi soal hukum. Gitu. Jadi sebelum berbicara di depan publik itu jejak digitalnya ada semua. Ya itu mungkin nanti kalau kalian punya keturunan untuk lawyernya itu mungkin akan jadi bahan lucon lagi nanti di depannya ya. Jadi sebelum menyampaikan ke publik belajar dulu ilmu hukum yang benar. Gitu. Jadi jangan asal mengucapkan sesuatu untuk pansos tapi ilmu hukumnya nggak ada. Gitu. Ya. Jadi gelar perkara khusus itu adalah suatu proses yang memang sesuai dengan prosedur yang ada di hukum Indonesia. Gitu. Emang udah SOP-nya gelar perkara apa emang ada permintaan gitu sih dok? Untuk gelar perkara memang karena memang diduga ada suatu kejanggalan karena seperti kita tahu AS ini kan memang seorang justiper. Jadi dokter bilang di situ jelas fix bukan dokter justiper. Nah kalau misalnya memang dia apakah pada saat dia melakukan justip itu dia seorang dokter atau bukan? Nah itu kan jadi pertanyaan gitu. Seharusnya kalau memang dia fix dokter ya dia harus buktikan bahwa dia bukan seorang justiper. Berarti kejanggalannya itu yang di betul, karena itu adalah satu frase, satu kalimat, bukan terputus ya, gitu. Itulah satu kalimat. Dan asal mungkin kalian tahu, beliau ini sudah dilaporkan ke BPOM. Jadi semua pelaporannya lengkap. Tapi mungkin Badan POM pada saat itu belum bergerak, belum melakukan sesuatu karena mungkin suatu hal kesibukan karena keterbatasan SDM, keterbatasan biaya, sehingga seorang AS ini masih melakukan tindakan justiper di mana itu sudah jelas melanggar hukum. Membeli produk skincare masuk ke Indonesia tanpa ada izin yang dibilang itu Badan POM Bangkok, semua cek digitalnya ada, ya itu melanggar aturan Badan POM gitu. Dan memang di sini dokter sudah tadi hari ini dokter sudah BAP melaporkan juga AS tentang penjualan etiket biru secara bebas di mana beliau menjual etiket biru yang positif mengandung haki, asam retinoat dan steroid di mana itu tidak boleh diperjualbelikan melalui WhatsApp. Itu harus dengan menggunakan telemedicine atau datang ke klinik yang memiliki izin yang ada apoteknya. Gitu. Dan itu semua buktinya ada dan sekarang lagi diproses. Dok, mengenai kemarin datang ke Jaksel sendiri kan dokter jauh-jauh dari Medan datang ke Selatan ini seperti apa sih dok menilainya dok? Untuk panggilannya dokter nggak tahu ya apa beliaunya datang atas dasar apa, dokter juga nggak tahu saksi apa, dokter nggak ngerti sama sekali urusannya apa, dokter nggak ngerti sama sekali gitu. Dengan statementnya dia kemarin di Jaksel gimana dok? Apa statementnya apa, coba tolong apa statementnya yang kemarin tahu statementnya apa karena dokter kurang paham gitu. Statementnya apa pada saat itu Lupa deh aku. tentang apa, suami istri apa gitu ya bilangnya? Iya pokoknya gitulah dok. Ya, jadi nanti yang penting dokter menunggu semua warga negara Indonesia berhak untuk melaporkan semuanya. Cuman mungkin lebih enak itu kalau melaporkan ke Polda. Lebih enak kenapa? Karena kalau di Polda itu disaring laporannya. Itu ada yang namanya konsultasi di SPKT, kita melaporkan ada ruang konsultasi. Apakah ini cukup buktinya atau enggak? Kalau nggak cukup buktinya, itu laporan nggak akan diterima. Nah, itulah enaknya di Polda. Gitu. Jadi kalau misalnya diterima, berarti ada sesuatu yang kuat nih. Gitu. Jadi dokter memang lebih suka melaporkannya ke PMJ, ke Polda Metro Jaya. Dan alhamdulillah laporannya dokter tentang AS pun masuk ke Polda Metro Jaya dengan bukti yang sangat lengkap. Jadi sebenarnya dokter pada saat tadi ditanya, kenapa sih dokter baru melaporkan sekarang? Itu di bulan Maret pada saat itu ya, kenapa baru melaporkan sekarang? Dokter bilang sebenarnya dokter tidak ingin melaporkan AS ini karena ancaman hukumannya itu 12 tahun. Jadi kasihan dengan profesinya, kasihan dengan nanti hukumannya dia, karena kalau 12 tahun itu kan dia begitu nanti tersangka dia akan langsung diciduk gitu kan. Berarti mikirnya ke situ, kasihan. Dok, di sini kan dokter mau mengungkap kebenaran bahwa seorang dokter nggak boleh menjadi justiper ya. Tapi poinnya malah dokter dijadikan tersangka. Betul, nah, karena itu dia gimana di mungkin? Dia di situ bilang bahwa saya ini dokter kan begitu. Loh betul Anda dokter, tapi pada saat Anda melakukan justiper apakah Anda seorang dokter? Itu pertanyaannya. Pada saat Anda menjadi seorang justiper Anda lepas titel dokter Anda. Tetapi Anda melakukan, Anda bilang dokter Andreas dengan bla-blanya itu di konten. Jelas banget ya kontennya pun ada. Nah, itu harus Anda pertanggungjawabkan, itu aja. Sanksinya sendiri gimana sih dok mungkin kalau dia melanggar hal tersebut? Ya itu bisa kena pidana kan ada hukumannya, ada kan memang dia melanggar itu aturan.
gitu. Jadi sih sebenarnya dokter mengharapkan di sini juga Badan POM juga bergerak ya, karena ini udah jelas banget. Tapi mungkin dengan laporannya dokter yang etiket guru nanti mungkin akan ada penyidik juga dari Badan POM yang memeriksa beliau juga. Oke, Dok, kan